saya belum pernah melihat pria yang begitu mengagumkan. Agar istrinya bisa tinggal di rumah mewah, dia mewarisi rumah berusia 100 tahun dari kakeknya. Dia menghabiskan waktu 2,5 tahun sendirian. Dia tidak hanya mengubah rumah yang ditinggalkan menjadi villa modern. Interior rumah itu membuat Anda ingin mengusirnya dan tinggal di sana sendiri. Wes memanjat tangga dan mulai melepas ubin. Berkat usia rumah itu, tidak mudah untuk membangunnya, sangat mudah untuk merobohkan rumah. Itu hanya masalah waktu. Atap-atap yang sudah tua sudah robek, dan bagi yang sudah retak, Wes tidak menganggapnya baik. Dan dengan bantuan seorang teman baik, pembongkaran dilakukan dalam hitungan menit. Dan untuk batu bata yang masih utuh, istri akan mengumpulkannya dengan penuh kasih. Mereka hanya perlu dibersihkan dari karat di permukaannya. Mereka bisa digunakan lagi saat membangun. Dan setelah pembongkaran, Wes menemukan bahwa kakeknya telah membangun dinding ganda, tapi dinding bagian dalam semuanya terbuat dari batu bata, dan tanpa dukungan. Temboknya hanya butuh sedikit dorongan. Setelah pembongkaran selesai, Wes tidak terburu-buru membangun. Dia menggunakan batu bata untuk membangun ruang bawah tanah. Ini tidak hanya menghemat uang di lemari es, dan Anda tidak akan takut pada zombie. Setelah dia selesai membangun ruang bawah tanah, Wes langsung menuangkan fondasi. Karena dibangun di tempat yang sama, jadi dia tidak membagi area terlalu banyak, hanya area beton untuk fondasi. Ketika sudah kering, dan kemudian Anda bisa membangun dinding dasar 1/2 meter dengan batu bata berlubang. Tapi untuk membuatnya lebih nyaman bagi keluarganya, dia sudah memasang pipa pemanas di bawah lantai di dalamnya. Kemudian dia memaku rangka dinding dengan papan kayu, penggergajian kayu yang disediakan oleh ayah mertuanya, dan pohon berusia 100 tahun yang disertakan dengan rumah itu. Wes tidak perlu khawatir tentang papan sama sekali, dan dengan bantuan teman-temannya, hanya butuh waktu 2 hari untuk membuat atap setinggi 2 lantai. Dan dengan atap yang sudah dipanaskan dan dirapikan, saatnya memasang atap. Mengingat ia tidak memiliki banyak uang untuk atap, Wes memilih genten baja yang murah dan tahan lama. Sedangkan untuk dinding eksterior, Wes harus mencari cara lain. Pertama, dia mengarbonisasi dan mengamplas papan, dan kemudian dia menutupi dinding eksterior sebagai dekorasi. Hal ini tidak hanya menghemat banyak uang, dan garis-garis hitamnya terlihat bagus dengan kayu aslinya. Bagaimana menurut Anda? Dengan eksterior selesai, Wes merasa lega untuk masuk ke dalam dan memulai lansekap karena pembingkaian dinding sudah diputuskan, dan struktur simetris villa. Yang diperlukan sekarang adalah menutupnya dengan Eternit. 8 kamar di lantai atas dan bawah bisa dibagi, dan ruang tamu di lantai 1. Wes juga meninggalkan jendela atap di ruang tamu di lantai 2, tidak hanya untuk menambah cahaya di dalam ruangan. Ruang juga dimanfaatkan dengan sempurna. Mengingat musim dingin di sini, Wes memasang perapian di ruang tamu di lantai dasar, dan membangun dinding perapian dengan batu bata dari rumah tua. Hal ini juga menghemat uang untuk AC, dan untuk menjaga agar kotoran tidak masuk ke dalam rumah, kami harus mengeraskan tanah di bagian luar villa. Dan Wes tidak punya waktu luang saat dia menunggu sampai kering. Mengingat tidak ada pintu, dia menyusun pohon-pohon itu dengan cara yang masuk akal. Tapi sebelum itu bisa menjadi pintu. Sebelum dia bisa membuatnya menjadi pintu, dia harus mengisi bagian dalamnya dengan lapisan isolasi yang tebal, dan kemudian memberikan layanan penyamakan permukaan dengan pistol api untuk memastikan kekokohan. Setelah memasang jendela kaca patri di keempat sudutnya, rumah tua itu menjadi tidak terjangkau. Di sisi lain, sang istri telah selesai mengecat interiornya, menunggu formalin menghilang.
Wes berencana untuk menutupi lantai dasar dengan ubin hitam ini. Hal ini tidak hanya mudah dirawat dan dipelihara, daya tahannya tidak sebanding dengan lantai. Dengan konstruksi dasar villa selesai, langkah selanjutnya adalah menggali ruang bawah tanah.